segala kasih karunia Tuhan dan rahmat Tuhan yang tidak habis-habisnya. Dan kita percaya kita ada di tempat ini, kita masih bisa bernafas, kita diberi kesehatan semuanya karena kasih dan karunia Tuhan. Ya walaupun mungkin kita belum bisa bertemu bertatap muka pada ibadah, berkumpul di tempat ini terdekat ini, dan kita percaya bahwa dimanapun kita beribadah asalkan kita connect sama Tuhan, tetap kuasa Tuhan tetap sama, berkat Tuhan tetap sama. Mari sebelum kita mulai ibadah pada saat pagi hari ini, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa pada Tuhan. Bapa lu suka, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan. Pada saat pagi hari ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, bersyukur atas segala kasih-Mu, atas segala kasih setia-Mu, rahmat dan berkat-Mu yang melimpah dari hidup kami ya Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala kebaikan ya Bapa. Pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami ingin memuji menyembah-Mu ya Tuhan, memberikan yang terbaik untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pimpin ibadah pada saat pagi hari ini. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya adalah umat yang diberkati Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah bisa menyapa keluarga dan rekan kita dan katakan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Haleluya. Mungkin yang di rumah bisa bangkit berdiri, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, bertepuk tangan, mengagungkan nama Tuhan. Kita akan pujikan pujian Allah dahsyat dan di tempat kudusnya. Mari bertepuk tangan. Haleluya.
bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Sejenak kita renungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Dia Allah yang selalu setia? Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur milik Allah seperti-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan.
Pada saat pagi hari kami siap untuk mendengarkan renungan dari firman-Mu ya Bapa. Kau yang jaga hati kami, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami dan terang bagi jalan hidup kami ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah melalui beliau ya Tuhan, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, di rumah yang mengikuti live streaming pagi hari ini. Saya percaya semua dalam berkat penyertaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini semua sedang membicarakan new normal. Ya, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan di berbagai tempat, baik di gereja maupun di tempat-tempat ibadah yang lain. Saya percaya ini satu bentuk kerinduan kita, dan bahkan kita difasilitasi oleh pemerintah bagaimana kita harus mengikuti protokol kesehatan, dan ini semua bertujuan untuk kebaikan kita sekalian sebagai warga negara kita. Saudara, saya percaya bahwa dalam kondisi kerinduan bangsa ini, new normal bisa terrealisasi dengan baik. Saya mendorong kita sekalian umat Kristiani berdoa mendukung program yang dicanangkan ini biar semua berjalan sesuai tuntunan Tuhan buat bangsa kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang bersama-sama mengikuti live streaming ini, secara khusus untuk jemaat GBI Sokit dan juga untuk kita sekalian. Saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan membacakan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 terlebih dahulu buat kita sekalian. Saudara, ini lanjutan khotbah minggu lalu tentang Pentakosta. Apa yang dialami oleh murid-murid waktu itu dan apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid saat hari Pentakosta dan sesudahnya. Kita akan sama-sama belajar hal ini. Saudara, ayat yang ke-14 demikian mulai firman Tuhan. Di sana dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudara, di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, apa yang sudah dinubuatkan oleh Yoel diucapkan kembali oleh Petrus. Saudara, kita akan belajar bagaimana Petrus dengan keberanian yang luar biasa menyampaikan tentang kebenaran Allah, kebenaran yang selama ini mungkin dalam tanda kutip murid-murid sendiri juga masih menjadi sebuah rahasia, apalagi bagi orang pada umumnya waktu itu. Sebab ketika hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ada tanda-tanda ajaib terjadi waktu itu. Tetapi bagi sebagian orang, mereka menyangka bahwa murid-murid Tuhan mabuk karena anggur. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Pagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian belajar bagaimana Petrus dengan keberanian yang luar biasa menyampaikan berita kebenaran Allah di dalam
kehidupannya. Saudara, kita melihat ada dua hal penting paling tidak. Saya mau share buat kita sekalian. Saudara, di rumah masing-masing, di tempat Anda bisa mengikuti live streaming ini, saya mau sampaikan apa yang menjadi perenungan kita sekalian pasca hari Pentakosta yang sudah kita peringati minggu lalu. Biarlah ini menjadi kehidupan buat kita, menjadi kehidupan buat Anda. Anda mengalami lawatan Tuhan, Anda mengerti betul bahwa Roh Allah sudah dicurahkan dan Dia tinggal atas hidupmu. Dia akan mengendalikan hidupmu. Maka ada sesuatu yang terjadi. Saudara, mari kita belajar dua hal penting ini di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 diawali Petrus bangkit menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan, disangkakan oleh orang-orang yang mereka berkata bahwa murid-murid mabuk oleh anggur. Petrus dengan tegas berkata, mereka tidak mabuk anggur. Saudara, apa yang disampaikan oleh Petrus? Ayat yang ke-15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudara, ini bicara apa? Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Saudara, kita melihat bahwa kebenaran yang Petrus sedang sampaikan, kebenaran yang Petrus beritakan waktu itu, Allah sedang melawan umatnya dengan cara Allah menggenapi janjinya. Saudara, belum lama sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, kapan Engkau akan mengadakan pemulihan bagi bangsa ini, bagi bangsa pilihan-Mu? Sebab kami menantikan begitu lama kapan hal itu terjadi. Tetapi Yesus dalam Kisah Rasul pasal pertama, Yesus berkata tentang kapan hari dan waktunya, itu urusan Bapa. Ada waktunya, tetapi yang penting buat kamu, engkau harus berdiam diri, dengar baik-baik. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Saudara, ini penting buat kita sadari. Saudara, kita melihat sejarah kehidupan Petrus, bagaimana kehidupan Petrus di awal-awal. Dia seorang nelayan, dipanggil oleh Yesus, dan Yesus berkata, ikutlah aku, akan kujadikan engkau sebagai penjala manusia. Saudara, dalam perjalanan pengiringan Petrus mengikut Yesus, ada tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Petrus ada di situ. Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus juga mencoba datang kepada Yesus, berjalan di atas air, walaupun setelah itu Petrus tenggelam. Saudara, ketika Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku? Petrus berkata ini, itu dan lain sebagainya dengan murid-murid yang lain. Tapi Yesus mempertegas, menurutmu siapakah aku? Dan Petrus dengan luar biasa dia berkata, engkau anak Allah yang maha tinggi. Dan Yesus berkata, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Saudara, tetapi ketika kita melihat dalam kitab Injil, bagaimana Yesus menyampaikan penderitaan yang akan dialaminya di atas kayu salib, Petrus berkata, sekali-kali itu tidak terjadi. Dan Yesus menghadir, enyalah engkau iblis. Saudara, kita belajar bagaimana kehidupan Petrus ketika Yesus ditangkap. Setelah berdoa di Taman Getsemani, siapa murid yang paling reaktif waktu itu? Petrus. Dia mengambil pisau, dia memotong telinga, yang menangkap Yesus. Dan ketika Yesus mulai diadili, ada seorang anak kecil bertanya, Om Petrus, bukankah Om ini juga ikut sama-sama dengan orang yang sedang diadili itu? Petrus menyangkal Yesus. Ketika Petrus menyangkali, terdengarlah ayam berkokok dan Petrus
Petrus dengan gagahnya berkata, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau lebih daripada mereka ini. Tapi Yesus berkata yang kedua kali, betulkah Engkau mengasihi aku? Petrus menjawab seperti itu. Dan Yesus bertanya yang ketiga kali, betulkah Engkau mengasihi aku? Petrus menangis. Dan Petrus saat itu dituntun, digiring oleh Tuhan mengalami semangat yang baru, panggilan yang baru. Dan Tuhan menubuatkan kematian Petrus. Saudara, kita belajar dari hal itu. Tetapi luar biasa, ketika hari Pentakosta, Petrus berdiri dengan ke-11 murid yang lain. Dia menyatakan kebenaran bahwa Allah melawan. Pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Digenapi hari itu, Petrus berkata seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yoel, bahwa hari ini apa yang kamu lihat mereka tidak mampu, tetapi janji Allah digenapi. Teruna-teruna dilawat Tuhan, orang-orang akan dilawat oleh Allah luar biasa. Roh yang kudus menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara, kadang-kadang jujur kita mengalami situasi, kita dipepetkan dengan situasi kondisi mungkin yang membuat kita tidak bisa bergerak. Saudara, saya berpikir begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di waktu itu, saudara bisa memahami cerita ini secara runtut. Kalau Anda membaca dalam kitab Injil, saudara telusuri kitab Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes, Anda pun perlu pelajari bagaimana menjelang detik-detik Yesus ditangkap, disalibkan, kemudian dikuburkan. Yesus mati, dikuburkan, kemudian bangkit. Saudara bisa melihat, paling tidak memahami. Saya mau mengajak kita sekalian, Anda harus bergelut dengan firman Tuhan. Pelajari itu di rumah baik-baik. Pelajari dengan kesungguhan, mulai menangkap alur cerita. Kalau Anda sudah pelajari itu, paling tidak, saya berdoa tidak terlalu banyak, sedikit saja Anda memahami hal itu. Saya berdoa Anda akan mengerti suasana murid-murid waktu itu. Apalagi ketika murid-murid berkumpul di satu tempat. Saudara, kita kan sekarang membaca firman, kita percaya, dan saya bersyukur kita ada di wadah GBI, Gereja Bethel Indonesia, mempercayai Alkitab adalah otoritas tertinggi. Saudara, kita bersyukur, kita percaya bahwa kebenaran firman tertulis. Sekarang Anda tinggal membaca. Tapi pernahkah Anda membayangkan kalau Anda ada dalam situasi waktu itu? Saya sempat membayangkan itu. Mungkin saya menjadi orang yang paling penakut. Bisa saja. Sekarang mungkin Anda melihat saya menyampaikan pesan berkobar-kobar luar biasa. Tapi saya membayangkan kalau saya ada di situ, apakah saya berani bangkit berdiri dan berkata seperti Petrus? Kadang-kadang kita jago di gereja, kadang-kadang kita jago di rumah. Ketika kita ada dalam komunitas umat Kristiani, tantangan apapun, lagu-lagu yang kita naikkan, semua mengindikasikan bahwa kita percaya bahwa Allah yang dahsyat akan menolong. Tapi jujur, ketika Anda terjun di lapangan, ketemu di tempat usahamu, ketemu di tempat pekerjaanmu, berbagai persoalan, berbagai pergumulan, kadang-kadang nyalimu pun hilang. Tapi kita belajar Petrus luar biasa. Saya bersyukur menemukan bagaimana Petrus, walaupun pada akhirnya dia harus menjadi seorang martir, dia harus mati disalib kepala di bawah. Tetapi dalam konteks ini, Petrus dengan keberanian menyampaikan kebenaran bahwa Allah melawat umatnya dengan menggenapi janji-janjinya. Berita baiknya buat Anda, janji Allah selalu ditepati. Janji Allah, Dia berjanji Dia tidak akan mengingkari. Dia yang berjanji
tergenapi. Dan ini terjadi ketika Yoel menubuatkan itu, tergenapi di hari Pentakosta. Dan saya bersyukur punya Allah yang kusembah, yang kulayani, Yesus Kristus, ya dan amin. Saudara, mari di rumahmu, lihat kanan kiri, dengan keluarga kasih tos rela ngomong begini, Tuhan melawat hidupmu, Dia menggenapi janjinya. Haleluya. Saudara, jujur, ketika kita terjun dalam realita kehidupan, apalagi hari-hari ini, saudara, saya banyak juga membaca WhatsApp. Ya, ada komen yang positif, ada komen yang negatif. New normal, nanti ini itu, tapi ada yang berkata nggak apa-apa ini itu dan sebagainya. Semua ada pro dan kontra. Tetapi saya mendorong jemaat Tuhan TBI Sohib dan semua yang mengikuti live streaming ini, kalau Anda umat Tuhan, Anda menjadi bagian orang percaya dan Anda berkata aku Kristen, mari belajar mengerti bahwa Dia Allah melawat kita umatnya dengan cara Dia menggenapi janjinya. Dan saya percaya saudara, apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, kalau Anda mungkin sudah membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda akan sungguh-sungguh dikuatkan bagaimana menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, saya tidak percaya kalau ada anak-anak Tuhan yang bergaul dengan firman tapi tidak mengalami perubahan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan tapi tidak mengalami lawatan, tidak mengalami jamaah, saya meragukan apakah dia sungguh-sungguh nempel sama firman atau hanya sekedar legalitas aku Kristen, aku harus baca Alkitab. Kalau Anda itu orang yang bertobat pagi hari, Kristen itu karakter Kristus ada pada kita. Dunia makin jahat. Minggu lalu saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bicara dunia. Saya tidak menunjuk satu negara tertentu, tidak. Tapi ini umat yang ada di bumi ini yang sudah dirusak oleh sistem dosa. Kalau Anda Kristen, pagi hari ini Anda harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kalau hidupmu tidak lebih baik, saya takut satu kali waktu Tuhan memuntahkan kita. Tapi orang yang mengerti betul firman lahir baru, dia akan berkata, Tuhan, ini aku mau mencerminkan Engkau kepada dunia. Memang menjadi anak-anak Tuhan banyak godaan, banyak tantangan. Petrus pun mengalami berulang-ulang. Tadi saya sampaikan kalau kita ada dalam suasana murid-murid waktu itu, mungkin juga saya berkata bahwa saya mungkin yang paling penakut di antara yang lain. Tetapi syukur kepada Tuhan, saya menemukan kebenaran firman Tuhan. Petrus dengan keberanian yang luar biasa, dia menyampaikan satu pesan. Allah yang kita kenal, Allah yang sudah menyatakan pesan nubuatan kepada para nabi digenapi hari ini. Dan itu membuktikan Allahku yang kusembah, Dia Allah yang pedulikan umatnya, Dia tidak mengingkari janji. Amin. Ya, lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan gini, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita manusia yang sering ingkar janji. Kalau awal kita kenal Tuhan kan, bukankah kita sering ngomong sama Tuhan, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Kalau saya boleh guyon sedikit, kita sering kali begitu sama Tuhan, ngomongnya baik-baik, suci-suci, tapi kelak
kelakuan hidup kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Bukankah ketika kita berkata Tuhan ini hidup, aku serahkan, itu sebuah covenant perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan, aku mau baik, aku mau lebih baik seturut firman. Soalnya ketika kita ucapkan itu, kadang-kadang ujiannya muncul. Setelah saya jadi hamba Tuhan, belajar sampai hari ini. Kadang-kadang emosi, kadang-kadang harga diri bisa diinjak. Tapi saya masih ingat dosen saya pernah berkata begini, kalau mau jadi hamba Tuhan menderita, itulah upahmu. Kalau engkau terpanggil melayani Tuhan, dicaci maki, harga dirimu diinjak-injak, itulah upahmu. Kalau engkau mau tidak seperti itu, jangan pernah jadi hamba Tuhan. Soalnya ketika saya masuk sekolah kita di awal-awal dijejeli begitu itu, orang Jawa bilang mukok juga. Tapi lambat laun saya mulai memahami, melayani Tuhan itu proses. Ternyata setelah sekian waktu, bukan saja melayani itu proses, jadi orang Kristen pun itu proses. Saya mengalami ketika masih SD, bagaimana saya ketemu dengan orang-orang yang memandang sebelah mata. Siapa kamu? Kamu Kristen, hidup sengsara. Waktu itu karena masih anak-anak, ada intimidasi seperti itu tuh nyalinya cium. Tapi saya bersyukur punya orang tua yang tetap disiplin. Walaupun waktu itu kadang-kadang saya nggak mengerti. Kalau nggak pergi beribadah, saya kena marah. Tapi saya bersyukur hari ini karena apa yang saya alami di waktu kecil. Saya bersyukur orang tua membawaku kenal Tuhan. Sebab saya tidak tahu Anda kenal Tuhan dengan cara apa. Mungkin Anda lihat khotbah-khotbah KKR di media televisi, atau mungkin apapun. Mungkin Anda baca selebaran, Anda mungkin ketemu dengan orang-orang yang memberitakan kabar baik, kemudian Anda mulai diubahkan hidupnya. Kemudian Anda mengambil satu komitmen dan berkata, Tuhan Yesus, mulai hari ini aku buka hati hidupku. Ampuni segala dosa pelanggaranku di masa lalu, dan biarlah aku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Kemudian ada kata-kata manis yang kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau cintai Engkau selama-lamanya. Tapi jujur perjalanan waktu hidupku mengiring Tuhan, saya percaya saudara, karena kita bukan malaikat, kita masih hidup, ada darah dan daging kita. Kita ditampar masih sakit, kita nggak makan masih bisa merasakan lapar. Kita butuh minum. Artinya apa? Ketika Anda tersakiti, saya percaya secara manusia kita tersakiti. Saya sendiri kalau ada anak-anak Tuhan karena persoalan-persoalan lahiriah, kemudian janjinya kepada Tuhan mulai pudar. Dan kadang-kadang kita gadaikan cinta kita sama Tuhan. Wah, baru terkenal saat saya SMA. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, tapi di bait-bait terakhir ku tutupi telingaku dengan dua tanganku. Endingnya ku gadaikan cintaku. Saudara, itu satu tulisan dari pengarang lagu karena mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan, atau dia tidak mengalami satu yang diharapkan, cintanya yang begitu luar biasa tapi ditolak, atau melihat kenyataan yang dicintai tidak mencintai. Tapi saya sampaikan berita baik sampai kepada kekekalan. Yesus Kristus mencintaimu luar biasa. Allah melawat umatnya dengan cara menggenapi janjinya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara perhatikan mulai di ayat yang ke-22 sampai di ayat yang terakhir. Kita melihat di situ dikatakan begini, ayat 22 saya bacakan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Apa perkataan itu? Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan
kedua, Allah melawat umatnya. Petrus, bukan saya berkata bahwa Allah melawat kita. Allah melawat umatnya dengan cara menggenapi janji-janjinya saja. Tetapi bagian yang kedua, Petrus mau berkata begini, dengar baik-baik hai orang Israel, dengar baik-baik yang ada hari ini, bahwa Allah melawat umatnya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dijelaskan siapa Yesus, apa yang dialami Yesus, sampai pada kematian di atas kayu salib. Yesus dikuburkan, bangkit. Petrus beri makan. Dan ini poin pentingnya adalah Allah Bapa di surga mengasihi umat manusia dengan memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan hidupmu, akan hidup keluargamu, akan hidup anak-anakmu, akan hidup orang tua, dan mereka sudah kenal Kristus secara pribadi. Allah berkata, barang siapa percaya kepada anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saya mau sampaikan melalui media live streaming ini kepada Anda, anak-anak Tuhan, umat Kristen. Dengar baik-baik. Yesus yang kau percayai sebagai Tuhan, Yesus yang kau imani, saya imani, dia datang dari surga turun ke dunia, membawa misi kasih Bapa sudah terjadi dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata seperti itu, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu yang diimani oleh kita orang Kristen. Siapapun Anda yang mengikuti live streaming ini, Anda orang Kristen mengerti hal itu. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya berdoa Tuhan melalui Roh-Nya yang Kudus menggetarkan hatimu untuk mengerti tentang kasih Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari Pentakosta sejarah baru bagi dunia. Dan dari hari Pentakosta waktu itu sampai hari ini, saya mau luruskan buat kita sekalian, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan ini zamannya Roh Kudus. Kita tidak perlu minta Roh Kudus turun lagi dari surga, sebab Dia sudah turun. Dan Dia sedang melawat kita, umat yang dikasihi. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Saya mengajak setiap kita anak Tuhan, mulai hari Pentakosta yang kemarin kita peringati dan seterusnya, kita sungguh-sungguh belajar bertanggung jawab dalam hidup kita. Tuhan baik, Tuhan dahsyat buat hidup. Haleluya. Yuk, saya undang kita semua tutup Alkitabmu, karena kita akan masuk menikmati perjamuan. Ya, beberapa hari kemarin kita sudah sampaikan, Anda di rumah sudah siapkan perjamuan kudus. Ya, saya minta kalau yang di rumah, Anda kepala keluarga yang melayani istri dan anggota keluarga, pemelayan mereka membagikan roti dan anggur perjamuan. Ya, baik, saya mau mengajak kita sekalian kita fokus sama Tuhan. Saya minta seorang teman untuk bisa membagikan perjamuan ke saya dan tim yang ada. Silakan. Mari kita sepakat dulu dalam doa. Bapak Ibu Saudara, di rumahmu engkau arahkan tanganmu ke perjamuan yang Anda sudah siapkan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengangkat hati dan hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Dan sebentar kami akan kembali menikmati perjamuan kudus. Kami mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau dikuburkan, Engkau mati dan bangkit buat hidup kami. Dan sekarang Engkau ada di surga, Engkau sudah utus Roh-Mu yang kudus untuk mendampingi, menyertai, menuntun hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami mengangkat
Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Saudara, mari Bapak Ibu Saudara di rumahmu bisa bagikan perjamuan kudus. Baik, saya tunggu Bapak Ibu Saudara bisa membagikan kepada anggota keluargamu. Sementara Bapak Ibu Saudara menyiapkan itu dan Bapak-bapak membagikan, mungkin di rumah kalau suami tidak ada, kepala keluarga tidak ada, berarti yang menjadi kepala di rumahmu yang membagikan itu. Saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis di hostmu, dan ini mewakili setiap kita sekalian. Roma 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapanmu dalam Tuhan, pengharapan kita dalam Dia tidak pernah mengecewakan hidup kita. Mari angkat roti kita. Firman Tuhan tertulis, sebelum Yesus diserahkan dan diadili di salib, Dia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat tinggi cawan ini Tuhan. Kami hormati karya-Mu, pengorbananmu buat kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari di rumahmu tetap Anda bisa bangkit berdiri. Angkat wajahmu, angkat tanganmu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari awal mereka pujian dengan syukur katakan mau cinta Yesus selamanya. Amin. Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dia
pembaharuan komitmen kami. Layakkan kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu. Kami mau cintai Engkau seumur hidup kami. Sekalipun ada tantangan persoalan bergumul, tapi Roh yang terus memampukan menyertai kami, memberikan kekuatan ekstra. Kami melewati badai, dan kami percaya badai pasti berlalu. Pelangi kasih-Mu terbit dalam hidup kami, terbit di tengah-tengah pekerjaan usaha kami, rumah tangga kami. Dan kami akan melihat awan kasih-Mu yang luar biasa, diliputi pelangi yang indah, mewarnai hidup kami, indah pada waktunya. Tuhan, kami mengangkat hati kami. Kami terus bersama-sama bersepakat dengan seluruh jemaat-Mu GBI Sopit yang ada, beserta seluruh umat. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk program New Normal yang dicanangkan oleh pemerintah. Kami berdoa mendukung sepenuhnya. Tuhan yang memberkati pemimpin negeri kami, Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf menteri, gugus tugas yang ada di depan baris depan, seluruh tim medis yang menangani pandemi COVID-19 ini, diberikan kemampuan setiap mereka, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Tuhan memberkati seluruh pemerintahan yang ada di negeri kami, sipil militer, dari tingkat pusat sampai daerah. Diberkati mereka sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas juga pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari ketua sinode GBI yang ada, ketua BPD yang ada di Indonesia, dan satu BPD Jateng DIY untuk Perwil Barat Daya, dan juga untuk gembala sidang kami di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, Tuhan yang memakai menjadi alat-Mu. Kami berdoa juga untuk umat-Mu, dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dilawat oleh Tuhan. Pagi hari ini kami mengangkat setiap teman-teman kami secara khusus, jemaat GBI Sopit yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Paulus Sri Subianto, kami berdoa untuk Sania J, kami berdoa untuk Melinda, kami berdoa untuk Antonius Usama, kami berdoa untuk Bapak Bambang, Bapak Filipus, Ibu Erni, Ibu Rosalina. Kami berdoa juga untuk Bapak Hairi Subianto. Kami berdoa setiap anak-anak bahkan yang mengikuti live streaming ini. Kalau ada di antara mereka yang berulang tahun minggu ini, Tuhan yang memberkati, kekuatan kesehatan dilimpahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita angkat kedua tangan kita. Kami berdoa Tuhan untuk sekali lagi untuk new normal yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Biarlah Tuhan melawat kota kami, Tuhan melawat gereja kami, Tuhan melawat lingkungan kami, Tuhan melawat kelurahan di sekitar kami, Tuhan melawat setiap kecamatan di sekitar kami, dan dimanapun kami tinggal, Tuhan memberkati kami. Angkat hatimu. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terimalah rahmat berkat anugerah kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya, dari anak yang dikandung sampai yang dewasa, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengumumkan melalui live streaming ini, berdoa untuk new normal. Ya, berdoa kalau memang Tuhan izinkan minggu depan kita akan new normal, tetapi dengan ketentuan protokol kesehatan harus dijalankan. Bapak Ibu Saudara jaga stamina, kondisi kesehatan. Info lebih lanjut, lebih detail akan di-share di WhatsApp grup gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.